Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang Bapak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, yang berada di rumah atau dimanapun berada, setelah kita mempelajari tentang lingkungan hidup pada mata pelajaran Budaya Melayu Riau, hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan mata pelajaran Budaya Melayu Riau yang terdapat di buku materi ajar halaman 11, 12 dan 13. Maka diharapkan anak Pak Ilham dapat membuka bukunya atau dapat mendengarkan, menyimak apa yang akan Bapak sampaikan. Di halaman 11 terdapat pokok bahasan atau judul, yaitu mengenal dan membaca kata dasar bunyi a hidup dan a mati. Di judul ini atau judul tersebut sudah bisa kita pahami. Yang kita pelajari adalah bagaimana caranya kita bisa mengenal dan membaca, serta nantinya mampu menulis kata dasar bunyi a hidup dan a mati. Artinya di sini ada dua suku kata, a hidup dan a mati dalam kata tersebut. Langsung kita masuk ke materinya. Materi pertama ialah yang terdapat di halaman 12. Cara menulis kata dasar berbunyi a dan a. Di sini terdapat dua a. Maksudnya ialah sesuai dengan judul yang kita bahas tadi. A pertama adalah sebagai a hidup dan a yang kedua adalah sebagai a mati pada kata dasar. Maksudnya ialah bunyi kata pertama diberi illah atau ilat dalam kurung huruf alif atau huruf alif maksudnya, dan bunyi kata kedua tidak diberi illah. Maka dari sini kita sudah pahami yang kita pelajari kata yang terdapat dua suku kata. Kata pertama terdapat huruf atau diberi huruf illah, sedangkan kata yang kedua tidak diberi huruf illah. Nah, di sini pasti timbul pertanyaan, Pak Ilham, apa pula yang dimaksud dengan illah? Nah, di sini akan Bapak jelaskan atau Bapak jelaskan. Di dalam huruf abjad kita mengenal atau pernah mempelajari ada huruf vokal, yaitu huruf a, i, u, e dan o. A, i, u, e dan o. Sedangkan huruf Arab, sebagaimana huruf Arab, yaitu huruf tidak memiliki huruf vokal, karena semua huruf Arab dari alif sampai ya adalah sudah termasuk huruf konsonan. Maka di antara huruf-huruf tersebut ada yang dinamakan atau ada termasuk golongan huruf illat atau huruf illah, yaitu huruf alif, ya dan waw. Tiga huruf inilah yang dikatakan huruf illah, yang diambil dari huruf konsonan tersebut. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, semua huruf tersebut atau huruf yang ketiga, huruf illah ini, a, alif, ya dan waw, berfungsi diantaranya adalah untuk membantu bunyi, karena huruf Arab membutuhkan harokat sebagai tanda vokal, atau untuk
menandakan bacaan apakah A, I, atau U. Maksudnya huruf alif sebagai tanda baca A, sedangkan huruf ya sebagai tanda baca I, dan huruf waw sebagai tanda baca U. Dan begitu juga huruf-huruf yang lain seperti E dan O, karena E dan O juga diambil dari huruf illah sebagai tanda baca. Maka huruf illah ini juga termasuk golongan huruf-huruf mad di dalam pembahasan ilmu bahasa Arab, Al-Quran dan lain sebagainya. Kita ambil sebagai contoh. Di sini terdapat huruf T. Setelah huruf T bertemu dengan huruf alif, huruf alif termasuk huruf illah sebagai tanda baca bunyi A. Maka T bertemu dengan A, bacanya ta. Yang kedua, T bertemu dengan ya. Ya ini huruf illah sebagai alat bantu, huruf bantu tanda baca I. Maka T bertemu I, bacanya ti. Yang ketiga, T bertemu dengan waw. Waw juga termasuk huruf illah sebagai huruf bantu untuk bunyi U. Maka T bertemu U, bacanya tu. Dan begitu juga pada huruf-huruf yang lain. Mudah-mudahan anak Pak Ilham bisa memahami. Kita masuk ke pembahasan tadi. Bunyi kata pertama diberi illah huruf alif, dan bunyi kata kedua tidak diberi illah. Nah, di sini kita mempelajari huruf illah, huruf alif. Mengapa tidak huruf yang lain? Karena sesuai dengan judul, cara menulis kata dasar berbunyi A dan A. A hidup dan A mati. Berarti A ini adalah huruf alif. Langsung ke contoh. Pada kata basah, di sini ada dua suku kata. Untuk mempermudahkan, Pak Ilham telah beri lingkaran warna merah sebagai suku kata pertama dan lingkaran kuning sebagai suku kata kedua. Sehingga dalam kata basah terdapat dua suku kata, ba dan sah. Kembali ke judul. Bunyi kata pertama diberi illah atau huruf alif. Kita ambil huruf ba. Karena dia kata pertama, maka dikasih illah huruf alif, bacanya A. Dan bunyi kata kedua tidak diberi illah. Yang dilingkari warna kuning, bunyi kata kedua tidak terdapat huruf A atau alif. Nah, disitulah maksudnya. Kata pertama diberi illah alif A, kata kedua tidak diberi illah. Semuanya telah Bapak jelaskan. Semua yang dilingkari warna merah adalah kata pertama terdapat huruf alif atau illah sebagai bantu bunyi A. Nah, semuanya dapat dilihat. Cara membacanya adalah basah, batang, fasar. Ingat ya, kata pertama diberi illah, kata yang kedua tidak diberi illah. Dalam, balam, kasar, batas, talam, lasak, tahan, galah, kafak. Mudah-mudahan anak Pak Ilham dapat memahami di materi pertama cara menulis huruf illah pada kata dasar bunyi A hidup dan tidak diberi illah pada kata kedua, karena kata kedua termasuk bunyi A mati. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, halaman 13. Apabila kata dasar berbunyi A dan A, nah ini sama dengan tadi, maksudnya A pertama adalah A hidup dan A yang kedua A mati, diawali huruf alif. Nah, ini huruf alif. Sebagai contoh, ini kita ambil contoh yang sini, asah, karena A pertama diawali huruf alif.
beda dengan yang tadi. Maka huruf alif pertama diberi hamzah di atasnya. Ini huruf hamzah nih. Alif di atasnya ada huruf hamzah. Dan bunyi kata kedua tidak diberi illah. Sedangkan yang kedua ini sama dengan pembahasan yang pertama. Bedanya adalah cuma pada kata pertama. Apabila bunyi a hidup di awal hurufnya adalah huruf alif, maka kata pertama diberi huruf hamzah di atas huruf alif. Kalau yang pembahasan awal tadi, kata pertama dikasih huruf ilah alif a, karena di awal kata tidak huruf alif. Sedangkan apabila di awal kata atau kata pertama huruf alif, maka cukup dikasih huruf hamzah di atasnya. Tidak harus dikasih ilah, karena alif di sini sudah menandakan tanda bunyi vokal a, tanda baca a. Sedangkan dalam huruf atau dalam pelajaran bahasa Arab Al-Quran, ialah hamzah ini sudah menunjukkan tanda harokat a kalau di atas. Apabila hamzahnya di bawah alif, maka tanda baca i. Namun sekarang kita tidak membahas bahasa Arab atau Al-Quran, kita langsung ke pelajaran cara menulis Arab Melayu. Sebagai contoh, dapat kita lihat contoh sama dengan pembahasan yang pertama. Pak Ilham telah permudahkan cara menulis di sini. Kata pertama dikasih tanda warna merah karena kata pertama huruf alif, maka di atas alif dikasih huruf hamzah. Sedangkan pada kata kedua Bapak lingkari warna kuning, tidak diberi illah, sama dengan pembahasan yang pertama tadi. Sehingga kita dapat lihat semuanya, kata pertama ada alif, ada hamzah, alif, ada hamzah, alif, ada hamzah, alif, ada hamzah, dan begitu seterusnya. Ini hamzah berlaku apabila alif terdapat pada kata pertama. Baik, cara membacanya adalah agar, asah, asam, atap, alat, asal, adab, ajar. Mudah-mudahan anak Pak Ilham bisa memahami tentang materi yang kedua. Sama dengan yang pertama, yang membedakannya hanya pada huruf kata pertama. Apabila dia alif, maka harus dikasih hamzah di atasnya. Tidak mesti lagi dikasih ilah, karena awal kata pertama alif sudah menunjukkan tanda baca a. Sepertinya itu yang Bapak sampaikan. Nanti kalau ada tugas, cukup dilihat apakah kata pertama alif atau kata pertama bukan alif pada kata dasar bunyi a dan a. Itu beda cara menulisnya. Itu yang dapat Bapak sampaikan agar dapat mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.